Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yurika Tisa dari kelas FA 226 dengan NIM 220106292. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengutarakan mengenai mata kuliah Kimia Medisinal dengan topik pengembangan produksi obat. Nah, apa sih yang disebut dengan pengembangan produksi obat? Pengembangan produksi obat merupakan proses kompleks yang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penentuan zat aktif, produksi secara massal, dan juga pemantauan pasca pemasaran. Nah, salah satu dari pengembangan produksi obat itu dapat dilakukan menggunakan in silico drug design. Nah, apa sih itu in silico drug design? In silico drug design merupakan proses yang sangat efisien dalam pengembangan obat, seperti diilustrasikan dalam gambar di sebelah kiri. Yang pertama di sini ada basic research atau penelitian dasar atau penelitian awal, yang mana kita akan dimulai menggunakan lebih dari 20.000 senyawa yang diuji, kemudian akan melakukan penelitian obat tahap kedua dengan jumlah senyawa yang tadinya 20.000 akan berkurang menjadi 5.000 sampai 20.000. Nah, kemudian setelah tahap ketiga atau penelitian secara klinis, hanya sekitar 250 senyawa yang lolos yang akan menjadi obat untuk diteliti lebih lanjut. Setelah penelitian secara praklinis, nantinya akan melakukan penelitian secara klinis dengan jumlah senyawa yang diuji semakin menyusul atau semakin sedikit, sekitar 5 senyawa obat yang akan diteliti, dan pada akhirnya nantinya akan hanya ada satu senyawa yang berhasil menjadi obat yang disetujui. Nah, di sini ada beberapa tahapan atau ilustrasi mengenai tahapan dalam penemuan dan juga pengembangan obat baru yang dimulai dari penelitian awal, itu menggunakan in silico atau melibatkan simulasi komputer untuk mengidentifikasi bagaimana sih kandidat obat itu memiliki potensial berdasarkan struktur molekulnya. Nah, yang kedua itu menggunakan in vitro atau pengujian dilakukan menggunakan lingkungan gelas atau menggunakan cawan Petri. Sini diilustrasikan menggunakan cawan Petri 2 dimensi dan juga dalam 3 dimensi. Nah, di sini menggunakan kultur sel. Lalu yang ketiga itu ada in vivo. In vivo itu menggunakan mikroorganisme hidup di luar, eh, bisa dilihat pada gambar itu bisa menggunakan hewan pengerat atau marin, yaitu berupa tikus, mencit, dan juga dapat digunakan menggunakan spesies lain seperti ada ikan, anjing, marmut, babi untuk menguji potensial aksi obat yang dikembangkan. Setelah ketiga penelitian atau pengembangan itu sudah dilakukan, yaitu in silico, in vitro, dan juga in vivo, maka yang selanjutnya akan dilakukan adalah clinical trials. Trial dan error menggunakan uji coba terhadap manusia. Nah, di sini pengujian ini melibatkan beberapa fase untuk mengevaluasi keamanan dan juga efikasi dari efektivitas potensial obat yang sedang dikembangkan. Setelah keempat uji ini berhasil dilakukan dan juga tepat dosisnya, tepat efikasinya, juga efektivitasnya bagus, terapinya juga bagus, maka nantinya akan dilakukan persetujuan secara klinis. Proses ini melakukan persetujuan oleh Badan Regulasi Obat setelah uji klinis ini berhasil dilakukan dan juga memiliki efektivitas yang baik terhadap pengembangan obat yang telah dilakukan. Selanjutnya di sini ada 5 tahap atau 5 fase pengembangan obat baru. Yang pertama itu discovery dan juga development, yaitu tahap awal untuk mengidentifikasikan target obat dan juga penemuan senyawa potensial baru untuk menjadikan obat pada masa yang akan datang. Nah, yang kedua di sini ada preclinical research, yang dimana dilakukan pengujian obat pada hewan untuk mengevaluasi keamanan dan juga efektivitasnya sebelum uji pada manusia. Setelah misalnya sudah didapati bahwa obat yang sedang dikembangkan ini memiliki efektivitas yang bagus, efek terapeutik yang bagus, yang baik, maka nantinya akan dilanjutkan menggunakan terapi klinikal. Maaf saya, maka akan dilakukan penelitian secara klinikal kepada manusia. Dilakukan untuk menilai keamanan, dosis, dan juga efektivitas dari
obat yang sedang dikembangkan. Selanjutnya di sini ada FDA review atau Food and Drug Administration. Di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, untuk menyetujui atau menolak obat baru berdasarkan data yang disajikan setelah dilakukan uji klinikal dan juga uji klinikal. Nah, kemudian di sini yang terakhir, masih yang terakhir adalah pemantauan keamanan juga pasca pemasaran FDA. Pemantauan ini berkelanjutan terhadap keamanan obat yang disetujui dan juga dipasarkan untuk mendeteksi efek samping yang jarang terjadi atau mungkin efeknya itu akan terjadi pada jangka panjang setelah diberikan obat itu, eh, setelah diberikan misalkan beberapa kali penggunaan atau mungkin efeknya akan terasa ketika sudah lepas dari obat itu. Kemudian saya ada kualifikasi dalam konteks agen terapeutik melibatkan tiga klasifikasi utama. Yang pertama, memastikan agen memenuhi kriteria spesifik terkait dengan potensinya. Yang kedua, mendemonstrasikan atau menguji tentang efektivitas dari obatnya, keamanannya, dan juga kualitasnya. Dan yang terakhir adalah proses demonstrasi dilakukan menggunakan dua uji, yaitu preclinical, tadi menggunakan hewan, dan yang kedua adalah menggunakan uji klinis atau menggunakan objek manusia untuk melakukan penelitian terhadap efikasi atau efektivitas dari terapeutik obat. Nah, di sini ada grafik from farm to pharmacy. Di sini menjelaskan terkait dengan perjalanan produksi dan distribusi obat esensial yang memakan waktu cukup panjang. Minimal dalam pengembangan obat baru itu sekitar 1 sampai 2 tahun dengan berbagai hambatan yang dapat menyebabkan em, kelangkaan obat yang cukup resisten. Nah, di sini ada gambaran terkait dengan bahan baku yang digunakan dalam proses sintesis maupun biologis. Yang dibagi menjadi dua jalur utama. Yang pertama itu adalah em, sintetis secara kimia dan juga kultur sel. Secara garis besar, pengembangan obat itu cukup sama. Cuma yang membedakan pada kultur sel itu ada proses filling. Nah, apa yang membedakan dari keduanya? Yang pertama, untuk sintetis kimia itu melibatkan bahan baku seperti bahan kimia, reagen, pelarut, ada katalis, dan lain sebagainya sampai nantinya akhirnya akan dibuat label dan juga dibungkus dalam karton atau shipper. Kemudian untuk kultur sel ini melibatkan bahan baku seperti bahan kimia, kemudian ada excipient filter, resin, rakitan produk obat, sekali pakai, ada vial, dan nanti sampai akhirnya ada label dan juga packaging sekunder juga primernya. Lalu eh, dalam proses pengembangan obat baru itu dilakukan beberapa tahap. Yang pertama ada skala laboratorium, kemudian ada skala pilot, ada juga industrial scale atau skala industri. Nah, apa yang membedakan untuk skala laboratorium ini? Pada tahap laboratorium itu proses produksi obat dimulai dari penelitian dan juga pengembangan senyawa baru. Nah, nanti adanya sintetis senyawa dilakukan dalam jumlah yang cukup kecil, biasanya dalam bentuk gram atau miligram. Kemudian aktivitas biologisnya juga diuji, stabilitas awal diperiksa, dan juga karakterisasi kimia dilakukan untuk memastikan potensi senyawa sebagai kandidat obat yang akan dikembangkan lebih lanjut. Nah, setelah senyawa terbukti menjanjikan misalnya adanya efek terapeutik pada senyawa, maka akan dilakukan atau akan diproduksi menggunakan skala pilot. Nah, nantinya akan dilakukan formulasi obat dan juga metode produksinya mulai diuji dalam skala menengah. Itu misalkan diproduksi dalam satuan gram dan juga hingga kilogram. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengoptimalkan proses mengevaluasi kestabilan produk dan juga memvalidasi bahwa metode produksi dapat diterapkan secara berulang dengan hasil yang lebih konsisten. Setelah skala laboratorium, skala pilot, maka nantinya akan digunakan skala industri yang lebih besarnya lagi gitu ya. Ini merupakan tahap akhir dalam produksi skala industri, di mana nantinya obat diproduksi dalam jumlah yang cukup besar untuk didistribusikan. Nantinya proses ini dilakukan menggunakan mesin yang sangat otomatis dengan standar yang tinggi mengikuti pedoman GMP atau Good Manufacturing
Praktis. Apa itu GMP? GMP merupakan sebuah konsep dalam manajemen produksi barang hingga nantinya yang maksud saya GMP ini memberikan pedoman dan juga kontrol terhadap kualitas produk yang dihasilkan setiap eh, produsen. Atau bisa juga disebut GMP ini merupakan pedoman rantai produksi dari bahan mentah menjadi barang yang siap dikonsumsi oleh market. Fokus utamanya itu yang pertama memastikan efisiensi mutu, kemudian keamanan, serta kepatuhan terhadap regulasi agar obat layak diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat yang luas. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi utama dalam pengembangan obat baru. Itu berdasarkan rute pemberian, ada bentuk fisiknya, ada tempat aplikasinya. Berdasarkan rute pemberian ini bisa dilihat di sini ada secara oral, parenteral, ada transdermal, vaginal, intraokular, kemudian ada vaginal, rektal, konjuktivital, pial, ada intranasal, terus juga ada intrarespiratory, ureteral. Nah, untuk bentuk sediaannya itu ada misalkan di oral itu ada powder atau serbuk, tablet, kapsul, suspensi, ada parenteral itu biasanya ada solution, suspensi, emulsi, sublingual, tablet atau ada juga lozenges atau tablet hisap, kemudian ada aerosol dan lain sebagainya. Nah, tujuan diklasifikasikannya dari rute pemberian, bentuk fisik, dan juga tempat aplikasinya ini agar membantu dalam memahami bagaimana sih caranya obat diformulasikan dan diberikan untuk mencapai efek terapeutik yang diinginkan melalui lokasi target pada terapi yang akan dilakukan gitu. Nah, ini beberapa bentuk sediaan yang mungkin sering banget ada di kehidupan kita ya. Ada bentuk tablet, kapsul, ada powder atau ada serbuk, kemudian juga ada oral solution atau sirup, suspensi atau mungkin emulsi, dan nantinya ada juga obat steril, ada injectable solution. Nah, kemudian di sini ada stabilitas dari fitomedicine. Itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor lingkungan, ada interaksi obat, ketidakstabilan zat kimianya, dekomposisi dari obat oleh jamur atau fungi, kemudian ada variabilitas komposisi, interaksi kimia dengan wadahnya, kemudian ketidakstabilan dari fisik si obatnya. Nah, kemudian di sini ada metode yang mungkin sering banget kita ketahui atau kita dengar gitu ya, mengenai metode penelitian. Itu ada in silico, in vitro, juga in vivo. Mungkin tadi di awal udah kita singgung. Secara garis besar, in silico ini merupakan metode menggunakan komputer atau virtual gitu ya. Bisa kita lakuin itu pertama mungkin ada molecular docking. Bagaimana caranya protein nanti akan kita hilangkan unsur airnya, ligannya, sampai akan terbentuk hasil akhirnya gitu. Kemudian di sini ada in vitro, in glass atau menggunakan atau dalam gelas gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya ini penelitiannya ini menggunakan eh, media media tube atau misalkan cawan Petri gitu, atau misalkan kita menggunakan kultur sel atau kultur jaringan menggunakan misalnya media agar padat atau mungkin agar cair untuk kita tahu gitu potensial aksi obatnya itu seperti apa sih gitu untuk untuk dapat dikembangkan menjadi obat masa yang akan datang. Setelah itu di sini ada in vivo. Info ini in life berarti dalam hidup gitu ya atau dalam kehidupan. Ini menggunakan mikroorganisme hidup sebagai penelitian yang sebagai media untuk penelitian dalam pengembangan obat gitu ya. Tadi kan sudah disinggung di awal, itu bisa menggunakan hewan pengerat contohnya seperti tikus, mencit atau mungkin menggunakan hewan uji lainnya seperti ada anjing, ada marmut, ada simpanse mungkin dan lain sebagainya yang mungkin dapat mendukung pengembangan obat baru begitu. Kemudian di sini ada 4 fase uji klinis obat baru. Yang fase pertama terkait dengan keamanan.
dengan penyelidikan sekunder terhadap efikasi dan juga mekanisme obat baru yang akan dikembangkan. Yang fase kedua ini berkaitan dengan efikasi menjadikan faktor penting, namun tetap aja keamanan dalam produksi obat baru ini tetap menjadi prioritas yang utama. Fase yang ketiga itu untuk menghasilkan data yang cukup untuk persetujuan regulasi terapi obat baru yang nantinya akan mungkin disebarluaskan atau mungkin dijadikan obat paten gitu ya. Nah, fase yang terakhir, fase yang keempat itu untuk memahami keamanan lebih lanjut pada populasi yang lebih luas atau subkelompok tertentu setelah terapi disetujui atau lebih ke uji eh, klinis begitu. Ini terkait dengan regulasi obat dan dengan kekayaan intelektual terkait, terkait dengan eh, obat paten, merek dan juga desain industri yang akan dilakukan pada pengembangan obat selanjutnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah-salah kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.